Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Iriantika dari kelas A2 Asistensi Peneliti dengan NIM 220101110025. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana teori Karl Marx dan juga relevansinya dengan pendidikan di Indonesia yang sekarang. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya menurut Marx, konflik sosial itu muncul karena adanya pertentangan antara kelas penguasa borjuis dan kelas pekerja proletar. Nah, yang mana kelas borjuis ini menguasai alat produksi dan memanfaatkan kelas pekerja demi keuntungan ekonomi. Dalam konteks ini, pendidikan itu seringkali berfungsi sebagai alat ideologis yang mendominasi kelas penguasa dengan menanamkan nilai-nilai kepatuhan, kompetensi, dan hierarki sosial. Nah, tapi Marx juga tuh melihat potensi pendidikan sebagai alat pembebasan, yaitu sarana untuk meningkatkan kesadaran kritis dan mendorong perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. Nah, untuk relevansinya gimana dengan pendidikan Indonesia sekarang? Nah, untuk relevansinya ini memang pada kenyataannya akses terhadap pendidikan ini yang berkualitas, yang memiliki fasilitas yang lengkap, yang bagus, memang masih didominasi oleh kelompok ekonomi menengah ke atas. Kemudian sekolah-sekolah unggulan juga masih didominasi sama kelompok-kelompok yang mempunyai ekonomi yang sangat berkecukupan seperti itu. Nah, sedangkan sekolah-sekolah di daerah terpencil itu memiliki fasilitas dan tenaga pendidik yang mana itu didominasi oleh kaum-kaum atau golongan-golongan menengah ke bawah gitu. Nah, di sini kita melihat masih ada secara tidak langsung masih ada perbedaan ataupun masih ada ketimpangan status gitu antara orang menengah ke atas sama menengah ke bawah itu tuh punya perbedaan dari pendidikannya. Nah, namun walaupun dengan demikian kita bisa mengetahui bahwasanya sebenarnya sudah banyak sekali beasiswa. Jadi itu juga adalah salah satu cara Indonesia memeratakan pendidikan. Nah, jadi memang rata-rata beasiswa itu kan untuk membiayai orang yang tidak mampu tapi masih memiliki cita-cita, semangat untuk belajar. Nah, titik letaknya di situ. Sebenarnya kita nggak bisa nyalahkan kita terlahir dari golongan yang seperti apa, tapi semua itu kan pasti ada jalannya kan. Nah, begitu juga dengan pendidikan di Indonesia, sebenarnya sudah merata walaupun memang orang yang golongan menengah ke atas ini punya privilege untuk sekolah di tempat yang lebih bagus, sekolah dengan fasilitas yang bagus, tapi kan mereka setara juga mengeluarkan uang yang banyak gitu kan. Sedangkan kalau beasiswa kan juga setara dengan membantu orang-orang kalangan menengah ke bawah untuk memperjuangkan pendidikannya. Nah, sehingga menurut saya memang ada perbedaan antara pendidikan kaum menengah ke atas sama pendidikan kaum menengah ke bawah. Tapi semua itu kalau di Indonesia ada penanganannya tersendiri gitu. Jadi menurut saya walaupun ada perbedaan, tapi sebenarnya tuh ya fair, adil gitu, ada porsinya masing-masing seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.